Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam syahrul mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal-furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Babus Salam yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini di samping kita menunggu berbuka puasa, kita duduk sejenak di majelis ilmu dalam rangka untuk bersama-sama thalabul ilmi sebagai sarana kita agar ibadah yang kita lakukan semakin menjadi harapan kita ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa kita sudah sampai ke hari yang ke-7 ya. Untuk puasa ini kita harus paham dengan tujuan puasa. Insya Allah kalau kita betul-betul memahami tujuan puasa, maka kita insya Allah akan bisa fokus dengan tujuan puasa itu. Kita ingat bagaimana para sahabat Nabi, kenapa mereka itu ketika menjelang Ramadan mereka sangat senang sekali. Tidak lain karena mereka paham tujuan puasa. Betapa Allah itu sangat sayang sama kita. Allah sediakan 1 tahun 12 bulan. Allah sediakan 1 bulan untuk pembersihan diri kita, tazkiyatun nafs, untuk pembersihan, penyucian jiwa kita. Ya, tentu yang dimaksud penyucian sini adalah penyucian dari dosa-dosa. Di samping juga efeknya adalah kita sehat secara lahiriah, dan yang banyak dibuktikan ya, oleh penelitian dokter, dengan puasa itu orang menjadi sehat. Maka tidak salah Nabi pernah menyampaikan sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Nah, ini ternyata dibuktikan ya, lewat penelitian memang luar biasa. Ketika orang itu berpuasa, apalagi berpuasanya itu dilakukan secara rutin, insya Allah kita akan senantiasa sehat, disehatkan oleh Allah lewat puasa. Tetapi lebih jauh dari itu Ramadan. Masya Allah ya, Allah tempatkan ibadah puasa kita ini di bulan Ramadan. Ramadan ya, secara bahasa artinya panas terik ya. Panas itu sifatnya adalah membakar. Maka para ulama mendefinisikan Ramadan dalam bulan pembakaran ya. Dan yang dimaksud adalah bulan pembakaran atas dosa-dosa manusia, dosa-dosa orang yang beriman. Nah, makanya Nabi pernah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, yang betul-betul didasari keimanan, keyakinan kepada Allah, kemudian wahtisaban
hanya untuk mengharapkan ridha Allah, betul-betul ingin mengharapkan ridha Allah, maka Nabi menjamin ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lalu. Di dosa-dosa yang telah lalu, apapun dosa itu, ya, selama dosa itu terkait dengan hablum minallah, semuanya diampuni oleh Allah. Ma taqaddama min dzambi, semua dosa-dosa yang telah lalu, ya, besar atau kecil. Sehingga di dalam hadis dijelaskan ketika kita selesai bulan Ramadan, maka kita akan bersih sebagaimana bayi baru dilahirkan. Seperti bayi baru dilahirkan. Artinya apa? Ya, namanya bayi tentu tidak punya dosa. Berarti kita bersih dari dosa. Makanya kemudian ditutup dengan berhari raya yang disebut dengan Idul Fitri, kembali suci. Nah, itulah diantara tujuan puasa. Itulah sebabnya kenapa para sahabat itu sangat senang. Ya, kenapa sih? Ya, kita kok memang kalau suci kenapa? Nah, karena memang kita tahu bahwa tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, ya, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu adalah satu-satunya tiket, ya, yang Allah akan masukkan ke dalam surga. Nah, berarti, ya, tujuan Allah mewajibkan kita puasa agar kita selamat di akhirat nanti, ya, selamat terhindar dari api neraka. Diampuni dulu dosa-dosa dengan dibakar lewat puasa yang didasari iman yang hisaban tadi, ya, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, sehingga kita berhak untuk mendapatkan surga. Ya. Surga atau akhirat, ya, itu adalah perkara yang sangat besar, yang tidak bisa kita remehkan. Ya. Orang itu ketika susah di dunia, ya, susah-susahnya orang hidup di dunia, ya, masih bisa tertawa, minimal bisa tersenyum, tidur masih bisa tidur lengger, nyenyak, bahkan mungkin mimpi indah. Tapi bagaimana ketika kita di akhirat kalau sengsara, di mana di akhir itu kalau sengsara adalah dimasukkan ke dalam neraka. Nar itu artinya api, yang bahasa misalnya dikatakan neraka itu adalah nar, itu api. Artinya kita hidup di dalam kubangan api. Bagaimana kita bisa merasakan nyaman hidup dalam kubangan api? Ya, jangankan semenit sedetik pun kita nggak bisa merasakan nyaman. Ya, sehingga misalnya tidak mungkin bisa tertawa, ya, senyum pun tidak bisa, bahkan apalagi tidur. Jadi ini adalah perkara yang sangat besar. Makanya betapa senangnya para sahabat dahulu ketika menjelang bulan Ramadan. Makanya ketika masuk di bulan Ramadan, mereka betul-betul manfaatkan dengan baik, ya, semua yang mereka miliki mereka kerahkan untuk tabungan akhir. Kenapa? Karena memang di bulan Ramadan ini, di samping puasa itu sendiri, juga semua amal-amal kebaikan itu dilipat gandakan yang luar biasa, melebihi di luar bulan Ramadan. Itulah kenapa mereka betul-betul fastabiqul khairat, betul-betul berlomba-lomba, ya, untuk mencapai kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai mukadimah, ya, Bapak sekalian yang dimakan oleh Allah. Sekarang saya melanjutkan materi saya, yaitu Riyadhus Shalihin. Ini masih bab niat, ya. Saya bacakan hadisnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an dan cerita saking Abi Hurairah Abu Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin, Abdurrahman bin Sakhr. Jadi nama yang sebenarnya Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman, ya. Abdurrahman putrane Pak Sakhr. Nah, lalu kenapa yang terkenal bukan Abdurrahman, kok Abu Hurairah? Nah, ya. Imam Abdurrahman ini salah satu sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi, ya, termasuk bagian daripada Ashabus Suffa, orang yang hidup di emperan masjid. Jadi para sahabat dahulu itu, ya, dalam rangka untuk mencari ilmu seperti ini mereka rela, ya, tidur di emperan masjid, ya, dekat dengan Nabi supaya setiap saat dapat ilmu dari Nabi. Di antaranya adalah Abu Hurairah ini, yang bernama aslinya adalah Abdurrahman. Ya, jadi Abu Hurairah ini julukan dari Nabi, ya, dikatakan Abu Hurairah. Mengapa Nabi mengatakan Abu Hurairah? Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing, kucing, ya. Jadi bapaknya kucing. Kok sakit dijuluki ngoten karena Abu Hurairah seneng kali kucing. Jadi ya jenengan seneng kali kucing berarti Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu, mugi Allah paring ridha marang Abu Hurairah. Qala ngendika sapa Abu Hurairah. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha satune Gusti Allah Ta'ala kang maha dhuwur la yanduru ora mandang Allah ila ajsamikum marang pira-pira jisim sira kabeh, wala lan ora ila suwarikum marang rupa ira kabeh, walakin tetapine yang duru mandang sapa Allah ila qulubikum marang ati ira kabeh. Rawahu wis beritaaken ing hadis sapa al-muslimu Muslim. Bapak sekalian yang dimakan oleh Allah, hadis ini dari Nabi menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu tidak melihat diri kita secara zahir, ya. Dan apa kepentingan Allah melihat kita secara zahir? Wong kita ini diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah jadikan, ya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang cantik, ada yang biasa, ada yang ganteng dan biasa. Semua itu menjadi bagian daripada hasanah yang Allah ciptakan. Tentu Allah punya maksud dari masing-masing semua itu, ya, tetapi Allah tidak memperhatikan itu, ya. Dan juga tentang harta, Allah juga tidak melihat harta kita, ya. Apa kita ini orang yang kaya atau orang yang miskin, apa kita ini pejabat atau rakyat biasa atau konglomerat, ya. Semua itu tidak menjadi penglihatan Allah. Allah tidak memandang itu semua. Kenapa tidak? Karena itu hanya kembangan dunia. Yang Allah lihat adalah qulubikum, hati kita yang dilihat oleh Allah. Kenapa Allah melihat hati? Karena hati itu tersembunyi, yang tahu adalah diri kita masing-masing. Nah, lalu apa kaitannya dengan hati? Tentu kaitannya adalah dengan amal, semua amal yang kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, kenapa kok amal? Ya, karena memang kita hidup di dunia ini, ya, itu dihidupkan oleh Allah dalam rangka untuk beramal.
Ya. Bahasanya adalah ibadah. Ibadah itu adalah amal. Ya. Amal ibadah ini wujudnya buatan kok sholat kok buatan. Semua apa yang kita lakukan namanya amal ini kan bahasa Arab, artinya kan perbuatan. Perbuatan. Jadi kita disuruh berbuat. Kita disuruh berbuat oleh Allah. Berbuat yang bagaimana? Berbuat apa yang diminta oleh Allah. Berbuat apa yang diperintah oleh Allah. Dan karena kita ini tidak sendirian, banyak orang dengan banyak kepentingan, ya, maka kemudian orang itu memiliki hati, ya, yang hatinya itu bermacam-macam tujuan daripada mereka berbuat. Ada yang berbuat itu karena masyarakat, mungkin karena ada yang diharapkan, ya, walaupun mungkin jangka panjang dia berbuat baik dengan masyarakat, suka memberi kepada masyarakat, ternyata ujung-ujungnya dipilih jadi pejabat, misalkan jadi lurah atau jadi camat atau jadi bupati atau jadi gubernur. Nah, seperti itu. Dia punya tujuan. Nah, yang tahu siapa? Allah. Kita tidak tahu. Masyarakat hanya menilai, nah, dia orang yang baik, orang yang dermawan, suka memberi. Ya, masyarakat tidak ada yang tidak pernah diberi, semuanya diberi. Nah, kemudian ya, suatu saat dia mencalonkan diri menjadi presiden misalkan, ya, atau gubernur, maka kita otomatis akan memilih dia, ya. Kenapa? Kita tahunya hanya secara dohir saja, ya, dan memang kita tidak mampu, ya, melihat apa maksud dari perbuatan mereka, ya. Yang tahu adalah Allah. Maka Allah yang dilihat adalah niatnya itu, hatinya. Hati itu berhubungan dengan niat, ya. Jadi berbicara hati itu berhubungan dengan niat. Karena amal itu pasti dengan niat. Tidak ada amal tanpa niat. Ya, kalau orang berbuat tanpa niat namanya apa? Cara Jawane ngelintur, mengigau. Ya. Semua yang kita lakukan pasti ada niatnya. Gini apa nggih? Ya. Jangan mak mengkerupuk lah, betul niatnya. Ya. Kayak ngamisno, kayak enak mangan. Nah, masih enten, ya. Walaupun tidak tersebut dalam ucapan, tapi niatan mau ambil kerupuk itu pasti ada niatnya. Walaupun pak kerupuk, apalagi kita beribadah, pasti ada niatnya. Ya. Walaupun ibadah wujudin apa? Wujudin nolong tonggo, ya, ngasih sedekah kepada tetangga, ya. Atau kita menyumbang masjid, menyumbang pondok pesantren, ya. Pasti ada niatnya. Dan niat inilah yang dinilai oleh Allah, yang dilihat oleh Allah. Nah, kalau ternyata kita sudah dicap oleh masyarakat orang yang dermawan, orang yang hebat, orang yang baik, orang yang alim, orang yang top, ya, ternyata di sisi Allah catatannya adalah buruk. Kita bagaimana? Coba nanti misalkan meninggal dunia, kemudian Pak Mudin mengatakan, Bapak Ibu, ya, kalau nyuwun sekseni, ya, kalau nyuwun seksine, Bapak niki saya napa saya. Nah, paling semak kan bilang saya, kan? Tidak ada yang bilang, ya tuh motivasi saya, emangnya pilihannya, hanya satu, saya napa saya, nggak ada lain ya. Ini kalau saya napa awam, nah, ini baru mikir ya. Tapi ketika di dunia dia kelihatan saya di mata masyarakat, pasti orang bilang saya, bahkan mungkin menangis berlinang air mata. Kenapa? Ditinggal orang yang baik, yang dermawan, yang tidak pernah menghiburkan dirinya untuk kebaikan. Ternyata dia niatnya beda. Ternyata yang tahu sedang hanya Gusti Allah. Nanti ketika hadir datang kepada Allah lengkap dengan pahala semua yang dia lakukan, ya, malaikat nampak, ya Allah, ini si fulan telah kembali kepadamu, ya ini catatan amalnya, ya. Malaikat menyerahkan catatan amal, ya saya terima, ya, laporannya gitu. Tapi kamu tidak tahu apa tujuan dia berbuat, apa tujuan dia beramal, nah, gitu.
Yang tahu hanya Allah. Malaikat yang lain, malaikat ikat dia berbuat bukan untuk aku, dia berbuat untuk manusia, dan itu cari dia dapatkan di dunia. Jadi gak sampai kepada Allah niat, dan niat itu ini hati. Nah ini ya. Jadi mari kita berusaha memohon pada Allah ya, agar hati kita dijaga supaya bisa niat yang benar, ya, niat yang benar. Apa niat yang benar itu? Kalau puasa itu imanan wah ihtisaban, didasari keyakinan kepada Allah, ingin mendapatkan surganya Allah, sehingga dia lakukan ikhlas hanya semata-mata mencari ridha Allah. Nah, itu puasa. Tentu tidak hanya puasa saja, sebab Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintah. Mereka sinten disebutnya menungso, ya, khususnya orang beriman. Illa liya'budullaha, ya, kejaba supaya ibadah marang Gusti Allah mukhlishina, dengan niat yang ikhlas. Kalau tanpa ikhlas tidak termasuk yang diperintah. Ya, jadi kalau kita kerja sakarepe dhewe misalkan ya, panjenengan jadi karyawan pabrik, ya. Jadi sudah ditentukan oleh pihak pabrik kerjanya ini, kerjanya begini. Kalau jenengan nggak aturan dhewe, nggak cara dhewe. Ya, berarti tidak mengikuti aturan pabrik. Kira-kira ya napa kira-kira? Dibayar napa dilem napa diseneni napa ditokno? Ditokno cara Jawane nggih. Diusir apa jenenge? Dipecat ya, dipecat. Kenapa dipecat? Dia tidak lagi sebagai karyawan. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan. Sama seperti kita juga begitu. Jadi Allah itu hanya menjadikan objek ibadah yang kita lakukan itu hanya didasari karena mukhlisin laudid kunafa dan mengikuti aturan. Di samping ikhlas hatinya juga kunafa perbuatannya, artinya mengikuti aturan. Aturan sinten? Otomatis aturan sing gawe napa? Sing gawe urip, ya, sing perintah ibadah. Nah niku. Berarti aturan Gusti Allah. Teng pundi aturan Gusti Allah nggih teng Al-Qur'an. Nah hadis niku napa? Hadis niku perbuatan nabi. Ya, nabi yang diutus oleh Allah untuk menjadi contoh di dalam mengamalkan Al-Qur'an. Jadi hadis itu tidak lain adalah bayanun minal Qur'an, penjelasan dari Al-Qur'an. Oleh karena itu hadis tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Kalau ada hadis bertentangan dengan Al-Qur'an, ya, berarti hadis itu terjadi sangat besar kemungkinan bukan dari Kanjeng Nabi, atau kita yang belum bisa memahami makna hadis tersebut. Kalau sahih ya, makanya hadis kan ada macam-macam ya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu'. Nah, itu melalui penyelidikan para ahli hadis, ada pakarnya sendiri ya. Nanti. Nah, jadi terkait dengan hadis ini, Bapak sekalian, tidak ada pilihan lain bagi kita semua. Setiap kita beribadah kepada Allah, mari kita tata hati kita. Hati berarti berhubungan dengan niat. Artinya apa? Kita tata niat kita. Supaya apa? Supaya sampai kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan supaya sampai kepada Allah. Puasa yang kita lakukan supaya diterima oleh Allah. Salat yang kita lakukan supaya diterima oleh Allah. Sedekah yang kita lakukan supaya diterima. Dan semuanya, termasuk kita berbicara. Ya. Jadi sering saya sampaikan, ya, setiap yang kita ucapkan, ya, ini akan ada bobotnya, ya, akan ada timbangannya. Apakah timbangan kebaikan atau timbangan keburukan, tergantung apa yang keluar dari mulut kita itu. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi kita berbicara, cangkemnya ini ngomong, berucap, bersuara, ini ada nilainya. Ya,
Apakah nilai positif atau nilai negatif? Semua ada nilainya. Tidak ada yang tidak ternilai. Semua dinilai oleh Allah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Jadi tidak ada yang tidak dinilai. Itu kenapa Nabi berpesan pada kita, pastikan ya. Falyaqul khairan au apa? Falyaqul khairan au liyasmut. Itu kata Nabi ya. Maka pastikan dua pilihan itu. Ngomong sing apik utawa meneng. Nah niku. Karena bakal bersiko. Kita berbicara bersiko. Ya. Nah sekarang kita jarang berbicara, ya dengan kecantikan teknologi, ya justru kita semakin kurang berinteraksi dengan orang lewat mulut. Tetapi sekarang didominasi lewat jari-jari, lewat tangan, gitu. Jadi sekarang tangan ini menggantikan posisi mulut. Ya. Ketika di halo kok nomor itu gak jelas, wis gak jarang gak direken. Nah, ya. Tapi ketika WA masuk masih direken ya. Nah ini direken. Nah, ini juga ada nilainya nih, tangan reken ini. Kalau itu positif dapat pahala, negatif berdosa. Masya Allah ya. Jadi tidak dinilai, semua dinilai oleh Allah. Itulah kenapa ya Allah itu maha bijaksana, maha mengetahui dan maha bijaksana. Allah mengetahui ya seberapa besar dosa-dosa kita. Ya, maka Allah sediakan bulan Ramadan ini untuk membersihkan diri kita dari dosa. Karena itu kita tidak boleh mensia-siakan. Ya. Betul kita jalani ibadah puasa dengan baik. Kita betul-betul kita kunci lidah kita dari hal-hal yang bisa membatalkan hikmah puasa, niat ibadah puasa. Ya. Kalau puasanya secara zahir tidak batal, ya. Tapi nilainya ibadah puasa kita nggak dapatkan, ya. Rahmatnya ibadah puasa kita nggak dapatkan, berkahnya ibadah puasa kita nggak dapatkan. Karena apa? Kita tidak bisa menjaga mulut kita, kita nggak bisa menjaga tangan kita, kaki kita dari berbuat dosa. Nah, itu. Maka kita jaga semuanya. Mudah-mudahan puasa kita betul-betul termasuk puasa yang mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Saya lanjutkan hadisnya. Wa an Abi Musa, lan cerita saking Abu Musa, ya Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga mugi Allah paring ridha marang Abu Musa. Qala ngendika sapa Abu Musa, suila ya, dan matur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli saking wong lanang yuqatilu kang perang sapa wong lanang syaja'ah krana wani kendel, wa yuqatilu lan perang sapa rajulun sapa wong lanang hamiyatan krana jaga keamanan, hamiyatan jaga keamanan, wa yuqatilu lan perang sapa rajul sapa wong lanang riyaan krono umuk niku riya ya, riya. Ayu dzalik pundi niku fi sabilillah yang kelebet fi sabilillah. Dan kita angkat dateng Kanjeng Nabi. Faqala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi ya. Man qatala sapa wonge kang perang litakunu supaya ana apa kalimatullah agamane Gusti Allah hiyal ulya iku kalimat sing dhuwur fawa moko utawi man fi sabilillah termasuk wong sing fi sabilillah muttafaqun alaih. Jadi
hadis niki Bapak sekalian ini berbicara tentang niat. Ya, wujudnya apa? Ini ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Nabi, wonten tiyang niku nderek perang. Siji, niatnya ini kenapa syaja'ah? Karena kendel. Cek dianggap wong lek kendel. Wani. Nah, katanya. Wayaqatil hamiyatan utawa karena memang tugasnya sebagai petugas keamanan. Mau tidak mau harus melok perang. Nah, dan yang ketiga, wayaqatilu riya'an dan wong sing nderek perang karena kepingin oleh elem mau wong akeh riya. Nah, diane pahlawan ngoten nggih. Ayo dalik fisabilillah kanjeng Nabi sedaya niku pundi sing termasuk niat sing bener, sing fisabilillah, sing termasuk jalan Gusti Allah. Nah, ternyata Nabi menjawab dengan halus. Si A, si B sing mboten. Oh, si iki si mboten. Nabi membalas jawaban dengan sangat halus tanpa menyalahkan tiga macam pertanyaan tersebut mboten. Nabi juga mengatakan ya man qatala takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Sapa wonge sing melok perang tujuane kepingin supaya agama Gusti Allah itu bertambah mulia. Ya, maka itulah sing bener tujuannya perang. Sing bener niat. Nah, ini berkaitan niat ya, Bapak sekalian. Dari hadis ini ya, yang bisa kita ambil pelajaran, maka amal atau perbuatan, amal itu bahasa Arab ya, artinya perbuatan ya. Perbuatan untuk amal itu dihitung berdasarkan niat yang pertama ya. Terus tujuan utama jihad fisabilillah adalah untuk li'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mengagungkan agama Allah, untuk membesarkan agama Allah, untuk supaya agama Allah tetap berdiri tegak, ya, tetap bersinar, ya, walaupun dimusuhi banyak orang. Jadi punya niat yang luar biasa, dan perang yang dia lakukan betul-betul otomatis karena Allah, karena tujuannya benar untuk menegakkan agama Allah, berarti karena Allah, bukan karena ben diarani kendel, ya, buatan supaya diarani wong sing wani utawa diarani pahlawan, disebut pahlawan niku wau, atau bukan karena terpaksa karena memang dia tugasnya perang, tentara, ya, saling ngoten. Kenapa saya harus berangkat? Mau saya harus berangkat karena ini perintah komandan, nah, seperti itu. Ya. Jadi niatnya hanya karena melaksanakan perintah komandan, bukan karena ingin menegakkan agama Allah. Jadi walaupun wujudnya ini negara, tapi kalau tujuannya untuk menegakkan agama Allah, bukan cuma sekedar membela golongan, suku, bangsa, tapi karena Allah betul, maka itulah perang yang benar. Itu yang disebut dengan fisabilillah. Itulah niat yang benar. Kalau tanpa itu berarti tidak termasuk niat yang benar. Ini kembali kepada niat niku wau nggih. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita pahami hadis ini berarti ilmu itu sangat penting. Ya. Jadi semua itu dengan ilmu. Orang itu bisa menjadi benar tujuannya kalau mengetahui ilmunya. Amal apapun, ya, kalau ilmunya punya, apa tujuannya itu kan ilmu. Ya, bagaimana caranya ilmu, apa tujuannya juga ilmu. Semua lewat ilmu. Maka dengan ilmu itulah maka akan menuntun agar amal yang kita lakukan menjadi baik, menjadi benar, menjadi selamat dan diterima oleh Allah. Karena dengan ilmu kita mengetahui ternyata pentingnya niat yang benar dalam beramal. Itu ilmu. Makanya ada yang mengatakan al ilmu nurun. Ilmu itu adalah
cahaya. Wal amalu tabihu, amal itu mengikuti cahaya itu. Oke, Bapak sekalian yang dimurahkan oleh Allah, lewat hadis ini contoh tentang perang. Nah, saat ini kita juga berpuasa, ya. Berarti juga perang apa? Ya, jadi perang melawan hawa nafsu. Ya. Kalau nafsu sih kepinginnya gak ada luwe, atau enggak? Nanti apalagi panganan ya ono, kecuali sing kalau dipangan, beda malih ya. Tetapi ya, dengan puasa Allah punya tujuan yang sangat mulia, yang tadi kita terangkan di depan tadi. Dan kita tahu tujuan mulia itu. Kenapa kita tahu? Karena kita punya ilmu. Maka kita laksanakan puasa ini betul-betul ya, supaya kita tercapai tujuan kita. Itu menjadi orang yang bertakwa. Itu karena ilmu. Ya. Termasuk dalam perang tadi itu. Betapa banyak orang ikut perang mati sia-sia karena tidak punya ilmu, sehingga niatnya macam-macam gitu. Ada niatnya supaya dianggap gagah berani, syaja'ah, gagah berani, atau hamiyatan, ya, karena yang pasukan tentara, ya, atau riaan karena ria ingin pamer, ya, pamer kekuatan, atau yes, pamer supaya dianggap pahlawan, ya, orang yang peduli, orang yang sok di depan membela. Sehingga orang jadi dia adalah pahlawan sejati, dan itu dia dapatkan, dan niat memang seperti itu. Maka niat seperti itu adalah satu kebodohan, tapi tidak berdasarkan ilmu. Karena apa? Sia-sia, ya, kehilangan nyawa tapi sia-sia. Ada sekalian riwayat juga di Riyadhus Shalihin ini, ada seorang sahabat yang ikut terlibat dalam perang, dan sahabat ini gugur dalam perangan itu, ya. Sehingga semua sahabat yang lain yang masih hidup berprasangka baik, ya Rasulullah, alhamdulillah si fulan sudah syahid. Karena memang yang diharapkan setiap peperangan itu para sahabat apa? Syahid. Dengan syahid ia berak al-jannah, surga. Bahkan sudah dijemput oleh para bidadari yang sangat banyak. 70 bidadari menjemput, ya, orang-orang yang mati syahid. Mereka senang para sahabat itu, ya. Maka disampaikan, ya Rasulullah, si fulan sudah syahid ya Rasulullah, alhamdulillah, ya. Tapi apa jawaban Rasulullah? Tidak, ya, dia tidak syahid. Dia yang mati, tapi bukan karena perang matinya. Loh, ya Rasulullah, dia jelas terbunuh dalam perangan itu, dia terkena panah. Betul, yang kamu lihat betul, dia terkena panah. Bisa diberitahu oleh Allah, Nabi diberitahu oleh Allah, ya. Sahabat diberitahu oleh Allah, ya. Saya diberitahu oleh Allah bahwa dia terkena panah, belum mati, tapi dia tidak tahan dengan panasnya panah tadi itu, ya. Tidak tahan dengan panasnya panah tadi itu, sehingga dia akhirnya apa? Digetna pisan. Alis napa matine? Napa niku? Bunuh diri. Tak tahan dengan rasa sakit yang dia derita kena panah tadi itu. Eman banget. Sudah kehilangan nyawa, kehilangan surga. Ya. Padahal para sahabat semuanya menganggap dia baik. Nah, kembali kepada niat dan perbuatan. Qulubikum wa a'malikum, niat dan perbuatan. Dan itu semata-mata Allah yang tahu, kita semua ada yang tahu. Ya. Kasih onten ya, kalian. Cekap. Kasih ya. Kasih ya. Melanjutkan hadis yang ketiga. Wa an Abi Bakrah, dan cerita saking Abu Bakrah, Nufai bin Haris, Nufai bin Haris At-Taqafi radhiyallahu anhu, mugi Allah paring ridha dhateng Abi Bakrah. Ya. Anna setuhune an-nabiyya Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam
iku qala ngendika sapa nabi idza nalikane iltaqa ketemu al muslimani wong Islam loro bisi faihima kelawan pedang lorone musliman fal qatilu maka utawi wong kang mateni wal maktulu lan kang den pateni finnar ing dalem neraka. Kultu matur kula ya Rasulullah duh Gusti Rasulullah hadzal qatil utawi iku wong kang mateni iku pertila sama bal maktul maka punapa dateng tiyang ingkang dipun pateni. Qala ngendika sapa nabi innahu satune al maktul wong sing mateni wong sing dipateni kana ana sapa sing wong dipateni harison iku demen ala atas ya ing atase kot li sahibihi mateni koncone. Nah iki maksudnya apa nih? Jadi tenten yang Islam kalih tukaran, padha Islam tukaran yang kalih gelut padha nggawa pedange, nah iki padha nggawa celurite, padha nggawa kerise lek wong biyen ya katanya. Kemudian salah satu terbunuh ya, mati terbunuh. Ini sahabat cerita wujud pertanyaan datang Kanjeng Nabi ya, seperti ini tanya jawab katanya ya. Lalu pripun Kanjeng Nabi yang sing ngoten niku wau. Nabi mengatakan ya, sing mateni lan sing dipateni kabeh mlebu neraka. Ngoten nggih. Lajeng sahabat tanget ya Rasulullah sing mateni jelas mlebu neraka, lah sing dipateni mesti mlebu neraka. Sing dipateni iku mau ya cuma apes nae. Sajane padha ae kepengin mateni padha. Lho ngoten nggih. Cuma apes kalah nae. Asline padha ae kepengin mateni padha. Nah, berarti dua-duanya masuk neraka. Nah, ini hadis ini yang pertama mengajarkan kepada kita agar kita sesama muslim itu harus menghindari ya, semua yang bernama pertengkaran, percekcokan, permusuhan yang berdampak kepada saling memusuhi, saling membunuh tadi. Ini juga berawal dari masalah kecil. Masalah kecil bisa menjadi besar kalau dikuasai oleh hawa nafsu, gengsi dan sebagainya. Nah, ini ya. Terkait dengan orang yang dibunuh, orang yang mati tapi juga masuk neraka, karena juga ada niat. Ya. Niatnya apa? Kepingin mateni juga. Nah, ini. Walaupun baru niat, tapi kan juga berusaha mateni, nggak bisa naik, kalah lah enggak. Tapi sudah dilakukan niatnya itu, walaupun tidak berhasil, maka dia termasuk orang yang terkena hukuman neraka. Jadi ini pelajaran nanti kalian dari Allah buat kita semua ya. Jadi di samping peran fisik ya, zahir, juga peran hati ya. Dan peran hati ini paling dominan. Terbukti tadi walaupun dia terbunuh tetap neraka karena dia juga sama-sama inginnya membunuh juga ya. Dan keinginan itu otomatis adalah perbuatan hati yang diwujudkan. Perbuatan hati yang diwujudkan dalam perilaku perbuatan hanya tidak berhasil itu saja. Tapi sudah melakukan. Ya. Kecuali kalau baru niat tanpa melakukan. Nah, ya nggak melakukan berarti kan orang gelut. Seperti itu. Ya. Nah, ini pentingnya kita menjaga hati. Ya, ini dicontohkan tentang masalah niat terkait dengan masalah patuh. Jadi hadis yang terakhir ini ada dua pelajaran bagi kita. Yang pertama, ya, niat itu tetap paling dominan terhadap semua dampak
nanti di hadapan Allah. Apa kita akan dimasukkan ke surga atau neraka, diterima atau tidak oleh Allah, ya, berdampak surga atau neraka, itu terkait dengan masalah hati tadi. Yang kedua, ya, pelajaran dari Allah kepada kita, nah, kita jangan sampai sesama muslim terjadi padu, tukaran, ya, permusuhan. Ya. Tidak, kalau ada masalah-masalah yang terjadi di antara kita, ya, maka calon penghuni surga itu apa? Wal afina aninnas. Gampang sekali memaafkan. Akan terjadi permaafan kalau masing-masing itu merasa apa? Merasa apa? Merasa bersalah. Masa benar, nak mungkin terjadi pemaafan, ya, masa bersalah, ya. Mas Purani, ya, aku sing salah, bukan aku sing salah, masa rayaan salah, ya. Insya Allah akan rukun, akan baik. Rayaan benar, nak mungkin ketemu seperti itu. Ya. Ini pentingnya, ya, kita menjaga hati tadi, ya. Dan semua itu juga berawal dari ilmu. Nah, itulah kenapa kita wajib ngaji, mencari ilmu, supaya kita tahu, supaya kita bisa meluruskan hati kita, sehingga amal kita lakukan itu tidak sia-sia. Kalau kita cakap nonton, ya, mungkin yang kita bahas pada sore hari ini bermanfaat, ya, khususnya buat kita sendiri dan juga pendengar sekalian, ya. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin wa ansurna 'alal qawmid dhalimin wa ansurna 'alal qawmil mutakabbirin wa ansurna 'alal qawmil munafiqin wa ansurna 'alal qawmil musyrikin wa ansurna 'alal qawmil hasidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.